Dan kalau kita lihat dari fasad depannya, cukup keunikan yang pertama dari rumah ini selain, nah untuk area carport ini sendiri mereka pakai keunikan yang ketiga berarti ya. Keunikan yang ketiga mereka pakai, nah rumah ini teman-teman benar-benar didesain ada aksen-aksen lain yang bikin aku juga. Halo teman-teman semua, selamat siang. Ketemu lagi dengan saya Joshua Jadi di channel Jual Rumah Murah SBY. Kali ini kita jalan-jalan di Surabaya Timur lagi, tepatnya di Sutorejo teman-teman ya. Kalau teman-teman tahu di video-video sebelumnya, Sutorejo ini sudah padat penduduk, dekat ke area komersil gitu ya, dan banyak peminatnya gitu teman-teman ya. Nah Sutorejo ini teman-teman, ini merupakan perumahan lama gitu ya, tapi produk di belakang Jedit ada 2 unit rumah yang baru grace teman-teman. Dan kalau kita lihat dari fasad depannya cukup futuristik ya, benar-benar kelihatan modern gitu ya, dan sangat jarang di daerah sini teman-teman. Oke, ukuran dari rumah ini sekitar 4,5 kali 17,5, jadi memang memanjang ke belakang dan bisa untuk 2 carport gitu ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam, kita bahas dulu lokasinya. Jadi Sutorejo ini deket ke mana-mana teman-teman ya. Yang pertama deket ke Galaxy Mall gitu ya, deket ke Raya Mulyosari ya. Di depan gang ini sudah Raya Mulyosari, jadi kalau kita cari makanan, terus kita cari bank dan lain-lain itu sangat banyak teman-teman di sini. Terus juga deket ke kampus UNER teman-teman ya. Selain itu ada ITS, PENS juga sangat dekat dari sini. Ke MER pun juga sekitar 5 menitan, 5-10 menit kita sudah sampai MER gitu ya. Jadi memang benar-benar dekat dan banyak peminatnya di area Sutorejo ini. Oke, nah kita cek dulu fasad depannya teman-teman. Ya mereka pakai warna putih abu-abu, benar-benar futuristik gitu ya. Dan minimalis teman-teman. Putih abu-abu dan ada kesan hitamnya sedikit, nanti bakalan ada di aluminiumnya, di kusennya gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari depan akan juga ada beberapa tanaman-tanaman yang memberikan kesan tropis sedikit gitu ya. Nah sebelum kita masuk, untuk row jalan sendiri di depan ini teman-teman, ini sekitar 6-7 meteran gitu ya, jadi sekitar 2 mobil masih los gitu ya, masih bisa. Terus dari paving sendiri masuk ke area rumah ini juga ada selisihnya sekitar 2 meteran ada gitu teman-teman ya. Jadi memang untuk di area depan rumah kita ini sangat besar dan lebar gitu ya. Tenang aja, kalau teman-teman butuh parkir banyak juga tersedia. Kenapa? Karena di sebelah kiri Jedit itu juga ada taman teman-teman. Jadi kalau di depan taman itu plusnya itu ya, kita kalau ada acara keluarga bisa parkir banyak gitu ya. Oke, sekarang yuk coba kita masuk ke dalam. Oke, sekarang jadi lagi ada di area carport teman-teman. Ini bisa dipakai untuk 2 mobil, parkir 2 mobil dan beberapa motor pun masih bisa gitu ya. Di dalam satu, jadi hitungannya model kayak garasi gitu ya. Terus yang satunya lagi di luar. Selain itu di area carport ini juga tersedia tempat untuk septic tank ya, saluran septic tank. Terus ada tandon air, ada meteran air, ada taman ya, sedikit dikasih taman penghijauan tropis tadi. Terus juga ada keran di belakang sini teman-teman. Jadi kalau kita mau cuci mobil, cuci kendaraan di sini sangat bisa, atau mau keperluan air yang lainnya gitu ya. Nah keunikan yang pertama dari rumah ini selain futuristik yaitu gudangnya ada di depan teman-teman. Jadi ketika kita masuk ke area carport ini, sebelah kanan sudah langsung gudang. Oke. Nah jadi kita kalau menyimpan barang-barang atau perlengkapan yang berbau kendaraan atau otomatis bisa di sini teman-teman. Nah gudangnya kayak gini, nggak seberapa besar memang, tapi cukup ya, apalagi tinggi. Jadi kalau kita mau ngasih lemari di sini sangat bisa gitu ya. Dan juga ada sanyonya teman-teman. Jadi sanyonya bukan di luar, tapi di dalam gudang ini. Jadi kita aman gitu ya, nggak kehujanan sanyonya. Oh ini untuk lampunya. Oke. Nah untuk area carport ini sendiri mereka pakai semacam kayak batu alam persegi kecil-kecil gitu teman-teman. Jadi memang benar-benar modern banget, minimalis, dan dari kesan luarnya itu industrial juga dapat teman-teman ya. Nah keunikan yang ketiga berarti ya, keunikan yang ketiga mereka pakai invisible door ya. Jadi kayak nggak kelihatan, kayak tembok tok gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita buka pintunya, nah ini adalah pintu utama masuk ke dalam teman-teman. Yuk kita cek masuk. Oke, sekarang jadi lagi ada di ruangan yang pertama, yaitu area servis teman-teman. Jadi ketika kita masuk tadi dari pintunya masuk langsung ketemu sama dapur dan area open space ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa naruh sesuatu di sini. Di bawah ini mau dipakai untuk gudang yang lebih besar, bawah tangga pun juga bisa. Mau dipakai untuk living room kecil-kecilan bisa. Tapi kalau teman-teman butuh living room yang bener-bener kelihatan living room, ada di lantai 2 gitu ya. Nah kenapa kok di lantai 1 ini disebut sebagai service area? Karena memang semuanya
berfungsi sebagai ruangan servis teman-teman. Yang pertama tadi gudang, ya ada dapur. Nah kemudian di depan sini ini ada kamar untuk ART-nya teman-teman ya. Jadi kamar ART di lantai 1 memanjang begini, jadi bisa untuk 1 ART gitu ya. Dikasih lemari sedikit masih bisa. Ukurannya sekitar 1 meteran kali 3,5 meter ini ada gitu ya. Terus dilengkapi sama stop kontak, lampu pun juga sudah ada. Nah, jadi tetap oke gitu ya, meskipun hanya sempit tapi tetap kelihatan lebar. Nah untuk ceilingnya sendiri teman-teman di lantai 1 ini sekitar 3 meteran ya. Jadi memang nggak terlalu tinggi, tapi oke karena di rumah ini nanti kalau kita jalan-jalan ke atas itu banyak sekali spot-spot yang outdoor. Jadi sirkulasi angin dari depan dan belakang itu sangat-sangat tercukupi teman-teman ya. Oke, sekarang kita beralih ke sebelah sini, kita ke area dapur gitu ya. Area dapur ini letter L teman-teman. Nah, yang aku suka dari rumah ini adalah mereka tuh pakai semuanya materialnya itu netral warnanya ya. Jadi nggak terlalu mencolok dan kekinian ya. Bisa kita lihat dari ini dapurnya, mereka pakai granit warna putih teman-teman, putih ngedove gitu ya. Jadi kalau kita mau masang kitchen set warna apapun itu bisa gitu ya, yang bling-bling atau yang lebih apa ya, kekinian anak muda gitu ya, warna yang soft-soft itu cocok banget karena warnanya putih ya. Sudah disediakan ada keran, ada sink juga teman-teman, ini letter L, dan saluran-salurannya pun juga sudah ada untuk selang-selang LPG dan lain-lain sudah oke, tinggal kita masang kitchen setnya aja ya. Nah sebelum kita ke atas ada area terakhir yaitu area belakang ini. Waktu kita masuk ini ada area outdoor yang pertama gitu ya. Jadi bener-bener outdoor, dari atas nggak ada kanopinya, nggak ada tutupannya. Jadi kalau hujan masuk gitu ya. Dan udaranya pasti enak banget teman-teman ya. Udaranya benar-benar kedapatan dari depan dan belakang. Meskipun di lantai 1 tetap dapat banyak udara gitu ya. Nah di sebelah sini ini ada tempat untuk kita cuci baju ya. Sudah disediakan stop kontak juga, sudah ada kerannya dan pembuangan airnya, jadi bisa di sini dan sudah ada tutupannya teman-teman. Jadi nggak perlu takut kehujanan, sudah aman. Nah di sebelah sini ini ada kamar mandi yang dipakai untuk di lantai 1 ya. Jadi siapapun di lantai 1 bisa pakai kamar mandi ini, termasuk untuk ART-nya. Nah teman-teman bisa lihat sendiri di dalam ini mereka pakai kloset jongkok gitu ya. Tetap ada kerannya tapi nggak ada showernya. Jadi kalau bener-bener sudah urgent teman-teman bisa di sini. Tapi kalau yang pastinya ini buat ART gitu ya. Nah kalau kita lihat juga teman-teman desain yang belakang ini, kalau teman-teman lihat di belakang sini, meskipun ini area belakang yang jarang dijamah dan jarang terlihat dari depan gitu ya, tapi mereka tetap desain ini bagus, pakai warna abu-abu dan ada tali air yang jadi kesan minimalisnya teman-teman. Jadi nggak ngendap di tembok berapa lama, langsung disalurkan ke tali air itu langsung ke bawah, langsung ngeresep gitu ya. Nah kita udah review lantai 1-nya. Nah sekarang kita coba lantai 2-nya. Nah rumah ini teman-teman benar-benar didesain detail gitu ya, mulai dari depan ke belakang tadi hingga ke tangga ini detail ya, lebarnya bisa untuk 2 orang. Terus di top floornya ini mereka pakai kayu, jadi benar-benar kesannya oke dan mahal teman-teman. Nah ada aksen-aksen lain yang bikin aku juga wah ini bagus banget, yaitu cetekan lampunya ya. Jadi kadang-kadang kita pakai cetekan yang biasa lebih kecil daripada ini. Nah ini benar-benar kelihatan lebih mahal teman-teman. Mereknya Nero, jadi kalau Nero mau sponsor kita silahkan. Dan ini cukup mewah gitu ya untuk rumah yang kayak gini, terus pakai kayak gini, lebar-lebar kayak gini, ini cukup oke gitu ya. Nah di lantai 2 ini teman-teman, ini ada 1 kamar dan area living room. Nah kita coba sekarang ke kanan. Ini ada area living roomnya dan sudah difurnish sedikit-sedikit gitu ya. Jadi ada sofanya, terus sudah ketambahan backdrop yang dipasang kaca gitu ya, jadi menambah kesan luas dari rumah ini. Terus di depan juga sudah ada kabinet bawah atau buffet yang dipakai untuk tempat TV gitu ya, tempat naruh buku seperti contoh interior ini. Jadi teman-teman bisa bayangkan gitu ya, denanya seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman pengen lebih private lagi living roomnya, bisa di lantai 2 ini gitu ya. Nah kita coba cek ke kamar ya di lantai 2 ini. Ini sudah di interior juga teman-teman dan bagus pol gitu ya. Nah kita coba cek ke sini. Nah ukurannya ini besar teman-teman ya, sekitar 3 meter kali 4 meteran. Tapi untuk area yang sisi dinding sebelah sini, nah sisi dinding sebelah sini
ini miring teman-teman. Jadi modelnya kayak trapesium gitu ya. Cukup oke, ceilingnya cukup tinggi, ini sekitar 3,5 meteran lebih gitu ya. Terus bisa kasur queen, terus ada mejanya seperti ini. Sudah maksimal gitu ya, meja kerja bisa dan meja rias bisa. Di sini untuk buffet taruh-taruh barang, dan lemarinya juga lemari gantung kayak gitu teman-teman. Agak mundur sedikit, paham? Nah, nanti mungkin bisa di-shot dari sebelah sini gitu ya. Backdropnya pun juga sudah ada, jadi kalau teman-teman mau unit yang ini pun juga bisa, nanti tinggal nego aja harganya gitu ya. Nah, di depan kamar yang di lantai 2 ini ada kamar mandi teman-teman. Kamar mandinya benar-benar futuristik ya. Mereka pakai dinding-dindingnya semuanya pakai keramik warna abu-abu kayak gini. Mungkin ini granit ya. Kalau keramik mungkin jarang ada yang motif kayak gini. Jadi motifnya kayak batu alam gitu. Jadi kesan industrialnya dapat banget gitu ya. Ada shower di sini yang sudah di split level, ada kloset duduk dan juga ada wastafel teman-teman. Sudah ada kacanya juga, jadi sudah lengkap untuk di kamar mandi yang di lantai 2 ini. Oke. Nah, yuk kita coba sebelah sini. Nah, ini ada spot spesial juga. Kalau tadi jadi jelasin banyak banget spot outdoornya. Nah, salah satunya adalah ini teman-teman. Ya, ini adalah taman terbuka di lantai 2 gitu ya. Dan langsung outdoor, jadi nggak ada tutupannya sama sekali. Jadi kalau ada hujan ya masuk, kalau ada angin pun juga masuk. Jadi sirkulasi udaranya oke. Ketambahan lagi pintu kaca ini teman-teman. Jadi dua-duanya bisa dibuka gitu ya. Nah, bisa langsung masuk lewat sini untuk mengarah ke living room, ke sini untuk ke area kamar gitu ya. Nah, di depan sini ini ada balkon mini ya yang memanjang ke depan. Jadi kalau teman-teman pengen kungkuh di sini sore-sore gitu ya, kan nggak bisa di lantai 1. Di lantai 1 kan tamannya untuk area service gitu ya. Nah, kalau di sini teman-teman bisa kasih sofa, kasih beanbag ya, nongkrong-nongkrong sore, oke banget. Oke. Nah, sekarang kita coba cek ke belakang situ ada apa. Oke, nah di belakang sini teman-teman, ini ada semacam balkon lagi, dan balkon ini fungsinya untuk kira-kira untuk jemur baju ya, karena di bawah tadi kalau kita jemur di area taman itu bakal kelihatan dari depan dan nggak enak. Jadi mungkin di sini memang disediakan untuk kita jemur baju, apalagi tempatnya outdoor gitu ya. Dan ada saluran pembuangannya juga, jadi kalau airnya netes-netes bisa langsung dibuang gitu ya. Ukurannya cukup besar teman-teman, ini sekitar 1 meter kali 3 meteran, jadi oke gitu ya. Dan bisa muat banyak baju. Nah, terus mereka di sini untuk aluminiumnya teman-teman. Ya, kusen-kusen aluminium warna hitam ini mereka pakai Dexon semua. Jadi kualitasnya memang sudah bagus ya. Ini pakai Nero untuk cetekan lampunya. Ya, jadi memang kesan mewahnya dapat banget mulai dari pertama kali kita lihat rumah ini, benar-benar bagus dan futuristik gitu ya. Nah, sekarang kita coba cek lantai 3-nya. Oke, sekarang jadi lagi ada di lantai 3 teman-teman. Lantai 3 ini ada 2 kamar. Jadi totalnya dari rumah ini ada 3 plus 1 kamar tidur dan 3 plus 1 kamar mandi gitu ya. Tapi sebelum kita ke kamar tidurnya, nah di sini ada juga area outdoor lagi teman-teman ya. Jadi kalau kita butuh angin banyak gitu ya. Dan di sebelah sini ada tangga juga menuju ke atas teman-teman. Itu untuk operasional atas ya. Salah satunya adalah tandon air atau kita mau benerin genteng, itu bisa lewat sini gitu ya. Nah, kalau misalkan lagi lampu mati teman-teman dan AC-nya kan juga pasti mati ya. Nah, kita tinggal buka aja pintu ini, jendela dibuka semua, jadi pasti kedapatan angin banyak gitu ya. Jadi area outdoornya banyak dan ini nyambung ke bawah teman-teman ya. Jadi dari depan tadi outdoor, nyambung ke bawah situ outdoor ya. Ke sini pun juga outdoor. Jadi memang banyak dan oke banget. Nah, di sebelah kiri ini ada 1 kamar lagi. Yang cukup besar ya, ukurannya sekitar 3 meter kali 4 meteran ya, bisa untuk kamar anak, kamar orang tua pun juga oke. Tapi kalau orang tua di lantai 3 terlalu naik gitu ya. Ya mungkin bisa untuk kamar anak, kamar kerja mungkin kalau teman-teman masih bosan di sini belum tahu buat apa gitu ya. Sudah banyak instalasinya teman-teman, listrik sudah ada buat TV pun juga sudah ada, terus untuk AC pun juga sudah ada sampai selang-selangnya, jadi sudah aman, nggak perlu nodol-nodol lagi gitu ya. Nah, di belakang sini pun juga disediakan jendela teman-teman. Sekali lagi jendelanya bisa dibuka gitu ya. Dan mereka tadi dari bawah sampai atas teman-teman untuk area outdoornya sebagai penanda. Nah, mereka tuh ngasih rumput-rumput sintetis gitu ya. Jadi sudah termasuk aksen-aksennya dilengkapin. Salah satunya adalah rumput
sintetis ini gitu ya. Jadi rumah kita bisa lebih kelihatan asli meskipun barangnya palsu. Meskipun sintetis gitu ya, tapi it's okay, itu menambah kesan hijau di rumah kita. Oke, nah kita coba ke kamar mandinya. Nah di kamar mandinya teman-teman ini juga sama seperti di lantai 2 ya. Bawah dan pinggir-pinggirnya sudah di granit abu-abu, batu alam motifnya gitu ya. Terus ada shower yang sudah split level, ada kloset duduk dan juga ada wastafel, ada kacanya pun juga sudah lengkap. Jadi kita tinggal masuk aja lebih enak gitu ya. Dan sudah ada exhaustnya teman-teman. Kedengeran ya. Jadi kalau tak matikan, nah mati juga exhaustnya. Oke, nah kita cek kamar utamanya. Oke, ini adalah kamar utamanya teman-teman. Ukurannya paling luas daripada yang lain ya. Sekitar hampir 4x4 teman-teman. Jadi memang kalau teman-teman butuh kasur besar bisa, lemari besar pun juga bisa. Dan di kamar ini ada kamar mandi dalamnya gitu ya. Tapi sebelum itu, untuk instalasinya teman-teman sudah ada listrik, sudah ada AC. Jadi kita nggak perlu nodol sama seperti di ruangan-ruangan yang lain gitu ya. Dan yang membuat kamar ini jadi kamar utama adalah kamar mandi dalamnya. Nah, coba sekarang kita lihat dulu kamar mandi dalamnya. Oke, nah kamar mandi dalam ini lebih luas daripada yang lain teman-teman ya. Jadi ukurannya lebih lebar gitu ya. Ada shower yang split level juga, kloset duduk dan juga ada wastafel. Yang mana pinggir-pinggirnya pun juga speknya sama. Mereka pakai granit abu-abu batu alam gitu ya. Nah yuk sekarang kita ke bawah. Oke, sedikit review teman-teman. Jadi rumah ini ukurannya 4,5 kali 17,5. Ada 3 lantai dan total bangunan 200 meter persegi. Ada 31 kamar tidur dan 31 kamar mandi. Di lantai satunya ini ada 2 carport yang bisa dipakai dan juga di lantai 1 ini adalah service area gitu ya. Lokasinya sangat premium di Sutorejo gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau survei sangat bisa. Langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Terus suratnya teman-teman sudah SHM dan ada IMB-nya, jadi aman banget untuk KPR. Dan harganya 1,95 M aja teman-teman. Ya, lokasinya strategis, rumahnya baru, kamarnya juga banyak gitu ya. Futuristik desainnya. Jadi kurang apa? Kalau teman-teman butuh pertanyaan, langsung aja kontak Jedit, nomornya ada di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah SBY supaya teman-teman semua dapat info terbaru terkini tentang rumah-rumah yang bagus yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye.